Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyaru bimasyiatillah. Amanna billahi wal yaumil akhir. Tubna ilallahi batina wa zahir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu wa nahnu lahu mutabi'un. Allahumma salli wa sallim wa barik wa taraham wa tahannan ala abdika wa nabika wa rasulika habibika wa habibina Muhammad ibn Abdullah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zuriyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Sahabat Hikmah Jumat yang berbahagia, dalam Al-Quran ada salah satu surah yang merupakan salah satu surah terpendek, namun sebagian ulama mengatakan meskipun pendek, dia adalah inti dari Al-Quran, yaitu surah Al-Asr, di mana kita diperingatkan untuk selalu menjadi makhluk, menjadi manusia yang beruntung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Di dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa sesungguhnya manusia dalam kerugian. Sebelum itu Allah bersumpah dengan makhluknya, demi waktu, wal asri, demi masa yang senantiasa tidak pernah bisa diulang kembali. Hari ini, jam ini, detik ini tidak akan pernah terulang kembali. Kesempatannya bisa diulang, tapi waktunya tidak pernah bisa. Tanggal sekian, jam sekian, detik sekian, pasti ada perbedaannya. Nah, waktu terus memburu kita, waktu akan meninggalkan kita. Maka kita harus memperhatikan waktu itu. Dan Allah menyatakan, sesungguhnya innal insana, sesungguhnya manusia tanpa terkecuali lafi khusrin. Nah, baru dikasih tahu kecualinya apa? Illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ada 4 perkara yang membuat manusia tidak rugi. Keempat-empatnya harus lengkap. Jika kita melaksanakan satu dari keempat itu, maka kita baru 1/4 tidak rugi. Kita melaksanakan 2, baru setengah kita tidak rugi. Tapi ketika kita melaksanakan keempat-empatnya, maka Allah mengatakan menjadi sebuah pengecualian. Illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sahabat Hikmah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, beriman. Kenapa orang beriman? Kenapa harus beriman? Karena dengan iman kita punya tumpuan, kita punya pegangan bahwa sesungguhnya hidup ini adalah milik Allah. Sesungguhnya apa yang kita kerjakan hari ini adalah merupakan tanaman yang kelak akan kita unduh, kelak akan kita panen di yaumil qiyamah. Apapun yang terjadi hari ini, ketika kita tidak punya iman, maka sangat rentan kita akan goyah terhadap keadaan kita. Apalagi situasi pandemi yang tidak kunjung usai seperti ini. Tanpa keimanan, sudahlah, entah apa yang terjadi. Itu yang pertama. Kemudian setelah beriman, apa yang harus kita lakukan? Maka iman itu harus mengejawantah. Iman itu harus berimplementasi dalam wujud amal saleh. Wa 'amilus solihat. Apa itu amal saleh? Amal saleh diantaranya adalah melaksanakan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang berupa ibadah mahdhah dan muamalah. Ibadah mahdhah, kita melaksanakan salat 5 waktu, kita menjalankan shaum Ramadan dengan sungguh-sungguh, kita menunaikan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Kemudian jika kita mampu, kita melaksanakan haji ke Baitullah. Kemudian kita melaksanakan kesalehan-kesalehan muamalah, kesalehan sosial. Yang dari yang terkecil menyingkirkan duri di jalan, kita beruluk sapa, baik kepada tetangga, kepada tamu kita hormat, kepada orang tua kita hormat, kita menyayangi anak-anak, dan lain sebagainya. Ini adalah wujud dari iman. Melakukan 2 hal ini, maka kita setengah tidak rugi. Selanjutnya, wa tawassaw bil haqqi. Setelah kita beriman dan melakukan kebaikan,
ada satu perintah lanjutan, yaitu saling berwasiat tentang kebenaran. Jadi perintahnya adalah saling berwasiat, bukan menunggu wasiat dari orang alim. Tidak perlu, bukan tidak perlu, tapi tidak harus. Wasiat tentang kebenaran bisa keluar dari mana saja dan dari siapa saja. Kadang-kadang kita berpikir ketika kita diberitahu tentang kebenaran oleh seseorang yang kita anggap bukan orang baik, kemudian kita katakan, siapa dirimu? Kamu masih kotor, kamu tidak melakukan hal-hal baik, tidak lebih baik dariku. Bagaimana bisa engkau memberi aku peringatan? Ini menyalahi perintah dalam surah ini. Perintahnya adalah watawasau bil haq, saling berwasiat tentang kebenaran. Jika ada orang yang meskipun dia anak kecil, meskipun dia seorang pendosa, ketika kita melakukan kesalahan, maka kebenaran yang keluar dari mulutnya harus kita terima. Begitu juga ketika saudara kita yang mungkin dia lebih saleh dari kita, dia melakukan kesalahan, kita juga akan melakukan wasiat kebenaran kepadanya. Watawasau bil haqqi. Nah, ini hampir kita tidak rugi. Yang terakhir, watawasau bis sabr. Setelah berwasiat tentang kebenaran, kita berwasiat tentang kesabaran. Nah, kesabaran ini adalah pokok. Hidup manusia tanpa memiliki kesabaran, dia akan terombang-ambing. Jadi iman tadi, dia berimplementasi ke semua ini. Dia jadi amal soleh, kemudian dia juga menjadi pesan wasiat kebenaran, dan yang terakhir adalah kesabaran. Saya punya niat, saya punya rencana, saya punya laku, saya sudah melakukan apa saja yang mungkin dan harus saya lakukan, tapi ternyata Allah berkehendak lain. Jika tidak ada kesabaran di sini, maka selesai. Dan orang-orang di sekitar kita lah yang akan mengingatkan tentang kesabaran itu. Begitu juga kita harus punya wasiat kepada saudara-saudara kita yang mungkin sedang ditimpa keadaan yang tidak mengenakkan hatinya. Kita katakan sabar, sabar, nanti ada gantinya. Ini adalah awal dari perjuangan. Ini awal dari kasih sayang Allah. Tidak dapat di sini, dapat di sana. Atau mungkin hari esok kita akan menuai yang lebih dari ini. Begitu kira-kira pesan dari surah yang salah satu surah terpendek di dalam Al-Quran. Hanya ada wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Sangat pendek dan semuanya hafal, namun kadang-kadang kita melupakan apa isinya. Dan dikatakan oleh beberapa ulama bahwa seandainya Al-Quran turun satu surah ini saja, kemudian manusia mengamalkannya, niscaya manusia sudah punya pegangan untuk hidup, untuk nanti kembali kepada Allah, untuk hidup di dunia dengan benar, dengan tenang, dan nanti kembali kepada Allah dalam keadaan yang menggembirakan, yang tidak mengecewakan. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi manfaat untuk semuanya, terutama bagi diri kami sendiri, menjadi pengingat agar senantiasa tidak menyia-nyiakan waktu, melihat waktu, dan terus berusaha untuk menjadi insan yang beruntung. Wal afu minkum, aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.